Halo Sobat Bediler, welcome back to Armada Rival Indonesia, kiblatnya perbedilan Indonesia. Armada Rival Indonesia bukan sekedar channel yang mereview tentang senapan angin saja, tapi juga berisi tentang edukasi, tips, and trik seputar dunia perbedilan. So ya, dalam segmen kali ini Rurin akan membahas spesifikasi dan juga mengulas 3 senapan angin PCP yang mempunyai bahan tabung itu dari titanium dan juga dural. Dan tidak hanya spesifikasinya saja yang kita bahas, nanti juga kita akan membandingkan dari segi visual, kemudian membandingkan dari kelebihan bahan tabung, lalu kita juga akan membandingkan dari panjang laras dan FPS, kemudian berat dari senapannya. Nah, yang mau tahu seperti apa sih senapan PCP kali ini? Simak video berikut ini. Oke Sobat Bediler, jadi dalam segmen kali ini Rurin akan membahas spesifikasi dari senapan angin PCP Ghost Warrior. Nah, untuk PCP Ghost Warrior kali ini ada 3 varian ya Sobat Bediler. Yang pertama ada Bullpup Series, kemudian yang kedua ada Ghost Warrior Titanium, dan yang ketiga ada Ghost Warrior model lama. Nah, untuk ketiga senapan ini mempunyai 2 bahan tabung yang berbeda. Nah, untuk yang titanium tentunya terbuat dari bahan titanium. Kemudian untuk Bullpup Series dan juga Ghost Warrior yang lama itu mempunyai bahan tabung dari dural. Nah, sekarang langsung aja kita bahas senapan Ghost Warrior yang pertama. Di sini ada Ghost Warrior Bullpup Series. Untuk ukuran tabung dari senapan Ghost Warrior Bullpup Series ini yaitu terbuat dari bahan dural dengan kapasitas 300 cc. Nah, untuk duralnya ini dural padat ya Sobat Bediler. Nah, untuk jenis bullpup ini di bagian popornya itu bisa custom, yaitu bisa custom maju dan mundur. Nah, kita lihat di bagian bawah sini ya, jadi bisa diatur untuk bagian popornya seperti ini. Oke, untuk series bullpup ini juga mempunyai sistem pengaturan power yang terbaru, yaitu bisa diatur menggunakan tangan saja ya, seperti ini manual. Tinggal kita putar. Nah, di bagian sebelah kiri, nah di sini ada tulisannya ya Sobat Bediler, ada low dan juga high. Kalau diarahkan ke bawah, ini nanti untuk kerapatan dari per hammernya lebih keras. Kalau diarahkan ke atas, nanti untuk pengaturan dari per hammernya jauh lebih lunak atau lebih halus. Jadi untuk powernya atau anginnya lebih irit. Oke, di bagian sisi sebelah kiri, nah di sini ada logo dari Ghost Warrior itu sendiri ya. Nah, di sini ada seri yang terbaru, yaitu di sini terdapat tulisan Ghost Warrior. Nah, di sini juga ada tulisan Bullpup Series. Oke, untuk varian dari Bullpup Ghost Warrior yang terbaru ini, selain bahan tabungnya yang dural, nah untuk chambernya ini model monolight juga terbuat dari bahan dural ya Sobat Bediler, ya seperti spesifikasi senapan Ghost Warrior pada umumnya. Jadi sama ya, bahannya terbuat dari dural, kecuali yang titanium nanti yang akan kita bahas. Oke, kemudian untuk bagian cancel kokang ini custom, bisa dilepas pasang ya. Ini di bagian kiri kanan bisa dipergunakan ya. Jadi tidak hanya di kanan saja, kalau mau dipindah di sebelah kiri juga bisa. Kemudian untuk grendelnya ini side lever ya seperti biasa. Ini untuk tarikannya lebih empuk ya Sobat Bediler. Kalau ditarik itu tidak perlu menggunakan tenaga yang berat atau tenaga yang cukup besar, jadi tinggal di sini aja. Sangat ringan. Kemudian untuk di bagian atasnya sini seperti ada penutupnya dari bahan logam atau ABS ya ini.
Sepertinya sih ini dari logam. Tetapi jika sobat bediler nanti ingin melepas bagian atasnya ini bisa. Nah, jadi ini juga bisa berfungsi sebagai tempat untuk rail mounting. Tapi kalau lebih bagusnya itu bagian teleskopnya dipasang di bagian depan sini ya. Nah, ini lebih cocok untuk penempatan teleskopnya daripada yang belakang sini. Oke, kita lanjut ya. Untuk pengisian anginnya ada di sebelah kiri. Ini ya. Lalu kalau untuk manometernya ada di bagian depan. Manometer ada di depan. Kemudian untuk hand gripnya ini juga teksturnya empuk. Bagian bawahnya ini juga bisa dibuka, mungkin untuk menyimpan mimis atau part dari senapannya juga bisa. Untuk picunya ini model match. Dan ini sangat empuk ya sobat bediler. Kemudian pengunci picunya juga sudah ready ya. Di sini pengunci picu sudah ready, pelindung picunya juga sangat kokoh kalau dilihat dari visualnya. Kemudian untuk pemasangan bipod ada di depan sini. Oke, untuk di bagian tengah, di sini juga terdapat cincin laras. Nah, cincin laras ini yang menyatukan bagian laras dan juga bagian tabungnya. Untuk larasnya ini kurang lebih panjangnya ya 60 cm, tapi nanti kita akan ukur berapa sih reel dari panjang senapannya atau panjang larasnya ini. Oke, kita balik ke sebelah kanan lagi ya sobat bediler. Di sini kalau kita amati di bawah bagian grendel, nah di sini ada tulisan SB300 ya sobat bediler. Jadi ini seri bullpup 300 ini menunjukkan kalau kapasitas dari tabungnya itu 300 cc. Nah di sini juga ada logonya Ghost Warrior dengan warna silver. Oke teman-teman, kita bahas sedikit mengenai bahan dural ya. Jadi untuk bahan dural itu sendiri jika dibandingkan dengan bahan titanium, nah bahan dural itu jauh lebih ringan ya sobat bediler dari bahan titanium. Dari segi harga pun juga lebih terjangkau bahan dural daripada titanium. Maka dari itu kalau senapan yang terbuat dari bahan dural dan titanium itu biasanya yang bahan titanium itu lebih mahal ya sobat bediler. Kemudian untuk senapan yang sebagian besar dari konstruksinya itu terbuat dari bahan dural itu lebih mudah menyesuaikan atau lebih mudah dibentuk sesuai konstruksi dari senapan itu sendiri, dikarenakan bahan dural itu untuk tekstur dari bahannya itu lebih lunak daripada bahan titanium. Jadi bagi para pengrajin ataupun para produsen senapan yang membuat senapan itu terbuat dari bahan dural lebih mudah untuk memodifikasi senapannya daripada senapan yang terbuat dari bahan titanium. Oke, sekarang setelah kita bahas Ghost Warrior bullpup dengan tabung 300 cc ini, sekarang kita bahas senapan selanjutnya yaitu Ghost Warrior titanium. Oke, kita lanjut ke senapan Ghost Warrior yang kedua. Nah, di sini adalah Ghost Warrior dengan varian tabung titanium. Nah, untuk tabung titanium ini untuk diameternya itu OD38 ya sobat bediler. Jadi ini adalah diameter terbesar dari senapan yang mempunyai bahan tabung titanium. Jadi maksimal udah OD38 ya sobat bediler. Jadi tidak bisa bocap yang bahannya titanium, itu nggak bisa. Jadi ini yang ukuran paling besar yaitu OD38. Oke, kalau dari konstruksi lain atau bahan dari chambernya di sini sih sama saja ya. Nah, ini bahannya terbuat dari dural, modelnya juga monolight. Ini seri terbaru yaitu Gosutou Audio. Di sini ada tulisannya ya sobat bediler, ada logonya. Kalau untuk tekanannya ya sama saja, maksimal itu pasti di 2700 PSI. Kalau untuk safety-nya ya kita cari aman di antara 2000 sampai 2300 seperti itu. Nah, untuk cancel kokangnya ini di sebelah kiri ya sobat bediler. Jadi ini bisa di custom atau dilepas pasang, mau pasang di kiri ataupun di kanan sih oke-oke saja. Kemudian untuk pengaturan power di sini sudah yang model terbaru, yaitu bisa disetting menggunakan tangan saja.
tinggal diputar ke bawah ataupun ke atas ya. Nanti mau tingkat kekerasan pair hammernya itu mau yang keras ataupun mau yang lunak, nanti langsung diatur dari sini, bisa menyesuaikan kebutuhan. Kemudian untuk bagian pengisian anginnya ada di sebelah kiri di sini. Terus kalau untuk picunya ini model match sama ya. Nah di sini tuh empuk ya sobat bediler. Ada pengunci dan juga pelindungnya di sini. Untuk hand gripnya juga sama, dilapisi oleh karet. Nah bagian bawahnya ya pasti bisa dibuka kayak gitu. Untuk popornya ini bisa maju mundur. Nah nanti tinggal ditekan aja terus ditarik atau didorong menyesuaikan kebutuhan kalian. Kemudian untuk di bagian tengah tabung ini juga sudah ready untuk cincin larasnya, jadi nanti lebih safety, lebih bisa menahan getaran waktu dipakai untuk berburu. Untuk panjang larasnya nanti kita bandingkan di antara ketiga senapan nanti. Masing-masing dari panjang larasnya berapa, kemudian panjang keseluruhan senapan berapa, kemudian masing-masing beratnya berapa. Oke, kalau untuk spesifikasi ya seperti itu ya sobat bediler. Sama aja pasti sobat bediler udah tahu kalau dari spesifikasi dasarnya. Kemudian untuk grendel side levernya ini anti nyangkut-nyangkut ya, jadi sangat empuk, sangat mudah ditarik. Kemudian di sebelah sini itu ada tulisan T40 ya, jadi ini mungkin kode dari senapannya. Ini karena bahan tabungnya itu terbuat dari titanium kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas tabung titanium ya sobat bediler. Nah, kalau dari bahan titanium itu sendiri, kalau dari bahan dasar ya, itu bahan titanium lebih berat dibandingkan bahan dural. Jadi kalau perbandingannya secara bahan dasar itu lebih berat, kemudian titanium itu juga lebih kuat, lebih keras, lebih tahan lama, kemudian lebih tahan oleh korosi juga. Jadi otomatis kalau untuk harga senapan yang terbuat dari bahan titanium itu pasti harganya di atasnya senapan dural. Seperti itu sih ya kalau untuk spesifikasi dasar atau perbandingan dasar. Tapi kalau dari chambernya sih sama saja ya, bahannya dari dural. Cuma yang membedakan itu di bagian tabungnya saja kayak gitu. Oke, untuk bagian bawahnya sini ya, kita bahas sedikit. Nah, ini bisa kita sebut sih hand grip. Nah, hand grip depan. Jadi ini tuh custom ya sobat bediler. Karena di sini ada, nah ini baut L. Jadi nanti lepasnya bisa menggunakan kunci L, ini custom. Kalau pemasangannya minta diarahkan ke belakang ataupun ke depan bisa, nanti menyesuaikan kebutuhan. Kemudian kalau mau pemasangan bipod itu bisa di depannya sini. Atau mungkin ini mau dilepas terus dipasang bipod juga bisa, jadi sesuai keinginan si pemakai senapan. Oke, jadi itu aja sobat bediler, ini kita bahas Ghost Warrior tabung titanium. Sekarang kita lanjut ke senapan Ghost Warrior yang ketiga, yang tabung dural 360 cc. Oke, sekarang kita bahas varian dari PCP Ghost Warrior yang ketiga. Nah, ini tuh varian yang lama ya sobat bediler. Untuk tabungnya ini 360 cc dari bahan dural padat. Nah, yang membedakan di sini untuk variannya yaitu di bagian popor dan juga bagian tabungnya. Nah, di sini warnanya ada varian airbrush ya. Warna merah dan juga warna hitam di sini ya. Kalau dari konstruksi itu sama saja seperti yang dulu. Kemudian yang terlihat baru di sini juga bagian chambernya, kemudian bagian set levernya ini, grendelnya. Nah, di sini tuh bentuknya berbeda seperti yang dulu ya. Nah, ini tuh sangat empuk ya sobat bediler, jadi menariknya itu tidak butuh tenaga, cuma seperti ini saja. Oke. Di bagian kanan sini juga terdapat logonya Ghost Warrior. Ini logonya itu timbul, logo atau emblem ya, kalian menyebutnya itu apa saja. Nah, di sini. Kemudian untuk di bagian cancel kokangnya itu custom, bisa kiri atau kanan. Nah, ini kebetulan terpasangnya di sebelah kiri.
Nah, ini untuk cancel kokangnya. Kemudian kalau untuk pengaturan power, ini pengaturannya manual ya, bisa menggunakan tangan dan sangat mudah. Bisa diarahkan ke bawah kalau mau pair hammernya keras, kalau mau pair hammernya lunak tinggal ke arah atas saja. Nah, untuk bagian chambernya ini terbuat dari bahan dural ya sobat bediler. Dengan varian terbaru ada logonya Gosuto Oreo. Nah, jadi 3 varian senapan di bagian chambernya itu semua ada tulisannya Gosuto Oreo. Maksimal tekanannya ya sama saja 2700, safety-nya 2000 sampai 2300 saja. Jadi kita cari aman. Untuk picunya juga ini empuk. Nah, kalau untuk pengunci picunya di varian yang lama itu ada di bagian belakang picu ya, di sini. Nah, kalau yang 2 varian yang tadi kan ada di bagian picunya tengah sini. Kalau ini ada di bagian belakangnya sini ya. Oke. Untuk pengisian angin yang ada di belakang, maksudnya ada di tengah sini tuh. Nah, sama saja untuk hand grip depannya ini juga custom, bisa diatur maju mundur atau mau dilepas juga monggo, nggak apa-apa. Untuk pemasangan bipod bisa di sebelah sini atau sini. Oh, enggak sih, di sini ya, di depan sini ya untuk pemasangan bipodnya. Oke, kemudian untuk bagian popornya ini sama seperti varian yang titanium tadi ya. Ini model custom maju mundur. Kayak gitu. Terus untuk bagian hand gripnya ini juga dilapisi karet. Bagian bawahnya sini bisa dibuka ya. Nah, cuma yang tadi kan full karet ya, kalau ini bahannya dari atom. Kayak gitu. Nah, kalau untuk chambernya sih ya sama model monolith, bahan chamber dan juga tabungnya terbuat dari dural, sama seperti yang bullpup tadi. Kemudian untuk kelebihan dari bahan dural tadi juga sudah Rurin bahas di senapan Ghost Warrior yang bullpup tadi. Oke teman-teman, tadi sudah kita bahas untuk 3 senapan Ghost Warrior. Yang pertama ada Ghost Warrior series bullpup, kemudian yang kedua ada Ghost Warrior Titanium, dan yang ketiga ini ada Ghost Warrior seri lama yang 360 cc. Kalau yang bullpup tadi 300 cc. Sekarang langsung aja kita ukur untuk panjang laras masing-masing, kemudian panjang keseluruhan senapan masing-masing, dan akan kita timbang satu persatu. Oke, kita mulai dari yang Ghost Warrior seri yang lama ya, tabungnya ini yang 360 cc. Kita ukur untuk panjang keseluruhan dari senapannya. Di sini panjang keseluruhannya itu 104 cm. Kemudian untuk larasnya di sini kurang lebih 62 cm. Ini terhitung sampai panjang drat peredamnya ya sobat bediler. Kemudian untuk berat dari senapan juga kita akan timbang. Ini senapan saja tanpa aksesoris. Oke, di sini beratnya 3,6 kg. Jadi lumayan berat juga ya sobat bediler. Oke, sekarang kita ukur panjang dari senapan Ghost Warrior yang bullpup. Oke, kita lanjut untuk mengukur panjang senapan yang versi Ghost Warrior bullpup ya. Nah, di sini panjang keseluruhan itu kurang lebih 87 cm. Kemudian kalau untuk larasnya, nah ini panjang keseluruhan sampai dengan drat peredam itu kurang lebih 62 cm. Jadi sama ya sobat bediler untuk panjang larasnya. Kemudian kalau untuk berat dari senapannya, beratnya 3,6 kg ya kurang lebih. Jadi sama ya sobat bediler untuk versi bullpup atau versi yang lama. Sekarang kita ukur yang varian Ghost Warrior Titanium. Oke, untuk varian senapan yang selanjutnya di sini Ghost Warrior Titanium. Langsung aja ya, jangan lama-lama. Kita ukur panjang keseluruhan. Di sini kurang lebih 105 cm. Kemudian kalau untuk larasnya
62 cm. Jadi sama ya sobat bediler, panjang larasnya itu kurang lebih 62 cm kalau dengan nipple peredamnya ini ya, atau drat peredam. Kalau untuk panjang asli dari laras itu biasanya cuma 60 cm, bisa kurang juga. Kemudian kita timbang dulu. Oke, di sini beratnya 3,3 kg ya sobat bediler. Jadi beratnya tuh hampir sama, jadi 3 kilo lebih. Ya lumayan berat ya kalau untuk sejenis senapan PCP. Oke teman-teman, selain kita bandingkan dari segi visual, kemudian dari bahan tabung, kemudian kelebihan bahan tabung, kita juga akan membandingkan kira-kira berapa sih FPS yang bisa dihasilkan oleh senapan PCP Ghost Warrior. Nanti juga akan kita tes untuk masing-masing senapan ini. Oke, kemudian untuk harga dari Ghost Warrior Titanium dan juga Ghost Warrior Bullpup itu harganya sama ya, dari 7.500.000 menjadi harga 6.348.000 rupiah. Untuk bonus kelengkapannya itu nanti ada tas, tali, peredam, mimis, gantungan mimis, holder, dan juga ada surat-surat kelengkapan seperti STKS, kartu garansi, dan juga surat pengantar dari kepolisian. Kemudian untuk Ghost Warrior yang seri lama yang tabungnya 360 cc itu harga normal 6.500.000 rupiah, kita diskon menjadi harga 5.598.000 rupiah. Untuk kelengkapannya sama, ada tas, tali, peredam, mimis, gantungan mimis, magazin, dan surat-suratnya. Oke, untuk more info dan juga pemesanan nanti bisa langsung menghubungi nomor admin kami di 0811 3052 5888. Nah, buat sobat bediler yang mau tahu lebih detail lagi atau mungkin mau langsung video call dengan admin kami juga bisa ya, untuk memastikan senapannya sebelum sobat bediler nanti order. Nah, untuk cara ordernya nanti selain transfer lunas ke nomor rekening atas nama CV Busan Air Rifle di BRI, BNI, dan juga BCA, nanti sobat bediler juga bisa request di marketplace ya untuk Rekbernya. Nanti ada Blibli, Tokopedia, Shopee, TikTok Shop. Nanti link ordernya by request. Kemudian untuk yang mau COD ataupun mau kredit juga bisa ya. Nanti syarat dan ketentuannya berlaku, langsung aja menghubungi admin kami ya. Nanti bisa dibantu untuk cara ordernya seperti apa. Armada Rifle Indonesia juga ada sosmed ya, jangan lupa di follow, ada akun Facebook dan juga Instagram. Nah, selain itu juga sobat bediler mau bertransaksi di Armada Rifle Indonesia pastinya nanti akan mendapatkan benefit yang sangat menguntungkan. Yang pertama nanti ya pasti akan mendapatkan senapan dengan kualitas yang terbaik karena sudah melalui proses quality control. Nanti ada video tes akurasi, kemudian bisa video call untuk memastikan senapannya. Nah, nanti juga pasti akan kita cek ya untuk senapannya itu layak apa tidak untuk dikirim, baik secara fungsi ataupun secara visual dari senapannya ya, dari fisiknya senapan tersebut. Nah, nanti juga kita ada free packing kayu, kemudian ada asuransi di ekspedisi, jadi jaminan paket sampai sesuai pesanan. Lalu ada free service selama 3 tahun gratis ya. Lalu ada garansi retur juga. Nanti jika senapan datang tidak sesuai pesanan atau mungkin ada kerusakan, nanti bisa langsung klaim garansi retur. Itu gratis ya, dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Caranya seperti apa? Nanti sobat bediler wajib membuat video unboxing atau proses membuka packing dari awal sampai akhir tanpa jeda.
untuk memastikan kondisi senapan dan juga kelengkapan orderan kalian. Jika ada kerusakan ataupun nggak sesuai pesanan, langsung aja klaim garansi di nomor WA admin kami yang tadi ya di 0811 3052 5888. Jadi gimana nih menurut Sobat Bediler ulasan barusan ya mengenai PCP Ghost Warrior Titanium dan Dural. Nah di sini Ruin juga masih pemula dan kita juga sama-sama belajar ya Sobat Bediler. Kalau Sobat Bediler ada komentar mengenai spesifikasi dari Ghost Warrior ataupun spesifikasi senapan yang mempunyai bahan tabung titanium dan juga Dural, boleh ya nanti langsung komen aja di bawah sini. Oke, thanks for watching yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Apapun senapannya, Armada Rival Indonesia solusinya. Bersama kita majukan senapan Indonesia. Bye-bye.